Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat sebuah kisah? Mudah-mudahan kabar baik. Pada kesempatan kali ini kami akan membagikan kisah berjudul Cerita Pesugihan Gunung Kemukus. Temanku meninggal saat ritual. Sahabat sebuah kisah, selesai sudah perjuanganku membangun usaha yang kuimpikan sejak kecil. Sore ini aku dan rekan kerja sekaligus sahabat terbaikku Rena terduduk lemas di ruangan kantor. Kami berdua pasrah dengan berakhirnya rintisan usaha sepatu lokal karena penjualan yang tak kunjung mendapatkan untung. Kami kelabakan menggaji karyawan karena itu. Pada akhirnya, kami memutuskan untuk menutup usaha ini. Lagi pula, siapa yang peduli dengan merek sepatu lokal di tengah pandemi? Orang hanya peduli dengan kesehatan dan kebutuhan makanan dalam situasi seperti ini. Nat, gak apa-apa, kita masih bisa usaha lagi, kata Rena sambil mengelus pundakku menenangkan. Aku hanya bisa menghela nafas. Kata-kata Rena memang benar. Ini hanyalah satu dari kegagalan yang pada akhirnya akan datang kepada pengusaha kecil sepertiku. Tapi saat ini aku masih belum merelakan usahaku yang jungkir balik aku bangun bersama Rena hilang begitu saja. Tiba-tiba air mata Rena berbinar-binar. Dia kemudian mengatakan suatu hal kepadaku. Nat, ke Sragen yuk, kita naik gunung, ajak Rena. Hah? Buat apa naik gunung, Ren? Tanyaku. Biar lo gak sedih lagi, jawab sambil mengulum senyum. Kenapa harus naik gunung dah? Tanyaku heran. Gue pernah dengar kalau naik gunung yang ini bisa bikin usaha lancar, katanya. Lah, pesugihan dong Ren kalau gitu namanya, kataku. Lagian kita mau bayar hutang-hutang kita pakai duit apa Nat? Kita udah beneran bangkrut, katanya. Kata-kata Rena memang ada benarnya. Aku terlalu larut dengan kesedihan sehingga lupa kalau ada hutang yang harus kami bayar dari pendanaan perusahaan. Aku tidak punya pilihan lain selain mengiyakan ajakan tersebut. Hari ini, tepatnya malam 1 Suro, aku dan Rena mengendarai mobil dari Jakarta menuju Sragen. Sepanjang perjalanan, aku mencoba bertanya tentang apa yang kami lakukan di sana. Namun, Rena tak mau membuka mulut. Alasannya, dia tak ingin aku membatalkan rencana kita. Aku akhirnya memilih diam saja. Selama perjalanan itu, aku memutuskan untuk tidur. Tak lama kemudian, kami sampai di tempat tujuan. Namun aku tak melihat apapun yang berbentuk gunung. Yang ada hanyalah tempat seperti makam keramat yang berbentuk bukit. Aku kemudian memberanikan diri bertanya kepada Rena, kalau kita mau naik gunung? Tanyaku. Ya, ini gunungnya Nat, Gunung Kemukus namanya. Ini emang bukit bukan gunung, jawab Rena sambil nyengir. Terus kita mau ngapain di sini? Tanyaku. Udah ikut aja, jawabnya. Rena lalu menyeret tanganku untuk bergegas menuju makam tersebut. Namun, alih-alih mengajakku ke makam, Rena malah menemui seorang laki-laki yang berdiri di bawah pohon besar. Piyambak Mbak, tanya laki-laki itu. Piyambak Mas, jawab Rena. Aku sama sekali tidak mengerti perkataan mereka. Laki-laki itu kemudian menuntun kami ke sebuah tempat yang mirip dengan penginapan. Di dalamnya terdapat banyak sekali kamar-kamar. Jadi Rena mau mengajakku menginap di sini. Niki kamar ya Mbak. Nanti jam 12 malam langsung saja ke air terjun lewat jalan belakang, kata laki-laki lalu meninggalkan mereka berdua di kamar itu. Lo ngapain ngajak gue ke penginapan kecil kayak gini Ren? Tanyaku. Bukan kayak gitu Nat, pokoknya sekarang lo mandi yang wangi, terus siap-siap ke air terjun sama gue, kata Rena. Aku lalu mandi seperti yang dikatakan Rena. Di jalan, aku bertemu dengan seorang laki-laki yang sepertinya juga menginap di tempat itu. Anehnya, dia memandangku genit, seperti ingin melakukan hal-hal aneh. Aku melengos masuk kamar mandi tanpa menghiraukan laki-laki itu. Sehabis mandi, aku langsung kembali menuju kamar. Namun karena kelelahan, aku malah jatuh tertidur. Tanpa aku mengerti, aku tiba-tiba saja sudah berada di dalam sebuah hutan. Anehnya, hutan itu terlihat sangat terang, alih-alih gelap seperti hutan biasanya. Lalu di tengah hutan itu ada sebuah cahaya biru yang sangat terang. Aku yang tidak tahu arah segera menuju tempat tersebut. Sesampainya di sana, aku menemukan pemandangan yang sangat membuatku terkejut.
Aku melihat Rena dan orang-orang yang banyak sedang melakukan pesta seks di dalam kubangan air terjun tersebut. Aku menutup mulutku dengan telapak tanganku karena saking tak kuat dengan apa yang kulihat. Tiba-tiba, tempat itu bergerumun seperti telah terjadi gempa. Orang-orang itu berlarian karena ketakutan. Dari kejauhan, aku melihat Rena tidak beranjak dari tempatnya. Ia malah berdiri di tengah kubangan air seakan menunggu tanah di atasnya longsor mengenai dirinya. "Rena!" teriakku. Aku terbangun dari tidurku dengan keringat sekujur tubuhku. Sungguh mimpi yang sangat aneh. Saat aku sudah sadar, Rena tidak ada di sebelahku. Kemana dia pergi? Dan tiba-tiba aku ingat, semalam laki-laki pemilik tempat ini menyuruhnya untuk pergi ke air terjun di belakang penginapan. Aku kemudian bergegas menuju tempat itu lewat jalan belakang. Tak kusangka, di belakang tempat ini adalah hutan yang ada di mimpiku tadi. Benar-benar mirip dan nyata. Menurut instingku, aku kemudian melusuri hutan itu sesuai rute yang aku ingat dalam mimpi. Namun, ada yang berbeda kali ini. Ada banyak orang yang berkubang di dekat air terjun itu. Mereka seperti mengumamkan sesuatu sambil menutupi hidung mereka masing-masing. Apa yang terjadi? Karena penasaran, aku menerobos orang-orang itu. Betapa terkejutnya aku ketika mendapati mayat seorang wanita ngambang di tengah kubangan air terjun. Mayat yang telanjang bulat itu menelungkup dan mengeluarkan bau amis. Dari kejauhan, mayat itu perlahan berbalik dan memperlihatkan wajahnya. Aku menjerit sejadi-jadinya tatkala wajah mayat itu ternyata milik sahabatku Rena. Demikian kisah hari ini. Jangan lupa nantikan kisah terbaru dari kami. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.